Shalom adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi di ibadah online minggu ini. Nah, tema kita minggu ini adalah Petrus menyangkal Yesus, terambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Duduk yang rapi, jangan lupa siapin Alkitabnya dan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat loh Kak Uli. Iya nih. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. No, siapa takut? Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi, Bapakku Bapakku datang datang. padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak terhingga mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri bersama. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakara untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami.
Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrador. Saya laskar Kristus, Syabrador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita kembali bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Shalalala, 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 oh, ya, ya, ya. Shalalala, 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 oh, ya, ya, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. La 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 la, shalalala, 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 oh, ya, ya, ya. Kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Kita bernyanyi Raja Daud menari.
Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan isi dari hukum Taurat yang ketiga. Adik-adik ikutin ya. Hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah, adik-adik hafal ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita. Ibu Jari berkata. Jari berkata, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelima paling kecil. Shalalalalala, 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 mari memuji Tuhan. Jari berkata, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelima paling kecil. Shalalalalala, 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 mari dengarkan firman. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Senang sekali pada hari minggu ini Amang bisa bergabung bersama kalian dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah ini masih dilaksanakan melalui online di YouTube GKP Tanjung Piayu, Amang percaya tidak akan mengurangi semangat kalian semua dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita doakan agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa beribadah bersama di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, mari anak-anak sekolah minggu, persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan Alkitab kita, dan persiapkan sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada hari ini kami dapat melangsungkan ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapak Engkau yang memberkati kami walaupun ibadah ini dilaksanakan melalui online. Kami percaya sukacita dari Tuhan tidak akan berkurang di dalam hati kami. Dan juga Bapak kami mau mendoakan kiranya di hari-hari yang akan datang kami akan dapat kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, semua sudah bawa Alkitabnya kan? Semua sudah mempersiapkannya? Tidak ada yang tidak membuka Alkitab? Amang harap semua punya Alkitab masing-masing satu orang. Jangan minjam-minjam Alkitab, tapi kita harus memiliki Alkitab masing-masing. Jadi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis pada Perjanjian Baru, tepatnya pada kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea."
Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka Petrus teringat bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Coba anak-anak sekolah minggu semua mengulangi kata jujur. Jujur. Iya, jujur. Sama-sama, jujur. Oke, bagus. Sekarang coba sama-sama katakan bubur. Iya, bubur. Oke, bubur. Coba bubur. Oke, sekarang kita gabungkan. Jujur, bubur. Jujur, bubur. Oke, jujur, bubur. Amang mau tanya, jujur dan bubur apakah dua kata yang sama? Apakah dua kata yang sama? Mungkin mirip ya, tapi jujur dan bubur itu dua kata yang berbeda. Kalau bubur itu mungkin makanan yang disukai sama anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Karena bubur adalah makanan yang disiapkan untuk anak-anak yang giginya belum bisa mengunyah. Jadi agar lebih gampang ditelan, maka diberikanlah bubur. Sedangkan kata yang kedua adalah jujur. Jujur artinya berkata terus terang atau berkata apa adanya dan tidak berbohong. Itulah jujur. Kenapa Amang mengangkat kata jujur ini? Karena hari ini kita akan belajar dari Alkitab seorang tokoh dan murid Yesus yang tidak jujur. Siapakah dia? Mari kita lihat gambar yang pertama. Ya, ini adalah gambar dari murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang setia dan selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan di Alkitab tercatat, Petrus pernah berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Itulah perkataan Petrus. Petrus sangat bersemangat dan sangat yakin akan kesetiaannya kepada Yesus. Kemudian mari kita lihat gambar yang kedua. Iya, di gambar kedua ini Yesus membalas ucapan Petrus. Yesus berkata, "Saat ada suara ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Ayam berkokok, tahu kan anak-anak sekolah minggu gimana suaranya? Coba gimana suara ayam berkokok? Gimana suara ayam berkokok? Kukuruk. Iya, kira-kira seperti itu. Siapa yang bisa dapat tadi? Iya, pintar anak-anak sekolah minggu ya. Jadi ketika ayam berkokok, Petrus ternyata sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tahu artinya menyangkal? Artinya berdusta. Dia berpura-pura tidak mengenal Yesus. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita lihat gambar yang ketiga. Jadi di gambar yang ketiga ini, setelah Yesus ditangkap, Petrus pun hanya bisa mengikutinya dari jauh. Dan Petrus berada di pelataran pengadilan agama bersama dengan orang lain. Namun Petrus memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia takut menderita bersama Kristus. Dia pun hanya melihat Yesus dari kejauhan. Mari kita lihat gambar yang selanjutnya. Ya, di gambar keempat ini ada seorang perempuan mengatakan kepada Petrus, "Ini adalah salah satu murid Tuhan." Tapi Petrus yang tadinya sangat bersemangat
kita dengarkan di ayat sebelumnya, dia adalah pengikut Yesus yang setia. Dia pun menyangkal. Dia berkata, bukan, aku tidak mengenal dia. Dia telah menyangkal Yesus 1 kali. Berapa kali anak sekolah minggu? 1 kali dia menyangkal Yesus. Kemudian kita lihat gambar yang selanjutnya. Petrus pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dia takut dengan wanita tadi. Tapi tiba-tiba kedua kalinya ada orang lain juga yang mengenal Petrus dan berkata, kamu adalah salah satu murid dari Yesus. Tapi kedua kalinya Petrus tidak mengakuinya. Petrus berkata, bukan, aku bukan murid Yesus. Coba kita bayangkan, seorang yang setia, seorang yang sudah mengikut Yesus, kemanapun Yesus pergi, menyangkalnya untuk kedua kalinya. Kemudian kita lihat gambar yang selanjutnya. Ya, di gambar ini orang-orang kemudian menanyainya untuk ketiga kalinya. Mereka berkata, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan untuk ketiga kalinya, keberapa kalinya anak-anak sekolah minggu? Ya, ketiga kalinya Petrus pun menolak. Dia pun berbohong, dia tidak jujur. Dia bilang apa? Aku tidak mengenalnya, aku tidak mengenal Yesus. Padahal tadi di ayat sebelumnya dia berkata, aku tidak akan menyangkal engkau, kemanapun engkau pergi aku akan mengikuti engkau. Sedangkan kenyataannya 3 kali dia telah menyangkal Yesus. Setelah itu kita lihat di gambar ini, ayam pun tiba-tiba berkokok. Ayam pun tiba-tiba berkokok. Bagaimana berkokoknya tadi anak-anak sekolah minggu? Ya, kukuru. Jadi begitu ayam berkokok, Petrus pun langsung teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Dia pun teringat setelah ayam berkokok, dia pun mengingat kalau dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi dia pun sedih, dia menangis. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Maha Tahu, dia sudah tahu kalau aku ternyata berbohong. Aku menyangkal Tuhan Yesus. Aku bilang tidak kenal, aku bilang aku bukan muridnya, padahal aku adalah muridnya. Jadi anak-anak sekolah minggu, di sini kita bisa belajar banyak hal. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, Amang mau bertanya, apakah tadi anak-anak sekolah minggu menyimak semua yang Amang ceritakan? Jadi yang pertama, siapa tokoh yang diceritakan dalam cerita tadi? Siapa? Siapa tokoh yang berbohong tadi, yang tidak jujur tadi, siapa? Iya, namanya adalah Petrus. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah Petrus itu? Siapa? Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Iya, murid Tuhan Yesus, benar. Pertanyaan yang ketiga, ketika ditanyakan siapakah Petrus itu, apakah dia murid Yesus atau bukan? Apakah jawab Petrus? Siapa yang tahu? Apakah jawab Petrus? Iya, Petrus berkata, dia bukan murid Yesus. Dia berbohong dan dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Petrus tidak mengakui kalau dia selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus. Kalau dia adalah salah satu murid Yesus. Jadi apa yang akan kita petik dari situ? Anak-anak sekolah minggu tidak boleh menjadi pribadi yang tidak jujur. Kita harus jujur. Kita harus berani berkata jujur apapun resikonya. Karena kalau kita berbohong mungkin akan menyelamatkan kita sementara, tapi kebohongan itu akan terbongkar. Dan ketika itu terbongkar, kesedihanlah yang akan kita dapatkan. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari kita biasakan untuk bersikap jujur. Marilah berkata jujur dalam hal kecil apapun. Ketika kita di rumah,
ketika kita lupa mengerjakan tugas, ketika kita lupa dengan kembalian uang jajan, ketika kita lupa melakukan sesuatu yang diperintahkan orang tua, mari kita tidak berbohong. Katakanlah dengan jujur dan berusahalah melakukan yang baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, maafkanlah kami Bapa yang selama ini sudah tidak jujur dan menyakiti hati Tuhan. Kiranya Bapa, mulai dari pagi hari ini, ajari kami untuk selalu berusaha menjadi anak yang jujur dan anak yang mau mengatakan sesungguhnya apa adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Matius 10 ayat 33. Kakak bacakan sekali lagi, terambil dari Matius 10 ayat 33. Begini isinya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi adik-adik, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Adik-adik hafal ya. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan kurban persembahan kita, yaitu tertulis pada Efesus 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdiri bersama, kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.